pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amela Veronica Hutoru dengan NIM 24150916060. Bersama tim saya, Perkenalkan, nama saya Felicia Caroline dengan NIM 241909100. di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang komunikasi data end-to-end dan perbandingan model OSI dan TCP/IP pada Shopee. Di era digital saat ini, e-commerce seperti Shopee bergantung pada sistem komunikasi data yang cepat, aman, dan efisien untuk melayani jutaan pengguna setiap hari. Untuk itu, pemahaman mengenai model OSI dan TCP/IP sangat penting dalam mengoptimalkan proses komunikasi data. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana komunikasi data berlangsung di Shopee, tantangan yang dihadapi, serta perbandingan antara model OSI dan TCP/IP dalam mendukung jaringan mereka. Mari kita mulai. Definisi dari komunikasi data end-to-end adalah proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan, mulai dari sumber hingga tujuan tanpa perantara yang mengubah isi data secara signifikan. Proses ini memastikan bahwa data dikirimkan dengan aman, akurat, dan dalam kondisi utuh. Ada tiga tahapan komunikasi data end-to-end. Yang pertama, pengiriman data. Perangkat pengirim mengirimkan data ke jaringan. Lalu, yang kedua, transmisi. Data melewati berbagai jaringan, seperti internet atau jaringan lokal menggunakan protokol tertentu. Dan yang terakhir ada penerimaan data. Perangkat tujuan menerima data dan memprosesnya sesuai dengan kebutuhan. Teknologi dan protokol yang digunakan dalam komunikasi data end-to-end yaitu ada tiga. Yang pertama, model OSI atau Open System Interconnection, mengorganisir komunikasi data dalam 7 lapisan. Lalu ada model TCP or IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Lebih praktis dalam implementasi jaringan modern dengan lapisan transport dan internet sebagai inti komunikasi. Yang ketiga ada protokol keamanan, seperti HTTPS, TLS, atau SSL untuk menginskripsi data dan menjaga keamanan komunikasi. Dan ada tiga tantangan dalam komunikasi data end-to-end. Yang pertama adalah latensi jaringan. Sesuai dengan namanya, yaitu latensi jaringan adalah keterlambatan dalam pengiriman data akibat jarak atau kemacetan jaringan. Yang kedua, ada kehilangan paket. Beberapa data mungkin harus hilang selama transmisi berlangsung dan harus dikirim ulang. Yang ketiga ada keamanan. Ancaman seperti peretasan dan penyadapan dapat mengganggu proses komunikasi. Contoh komunikasi end-to-end dalam dunia nyata yaitu Shopee. Pengguna melakukan transaksi dan dikirim dari perangkat mereka ke server Shopee, diproses, dan dikembalikan dengan informasi yang terbaru. Komunikasi data end-to-end menjadi sangat penting dalam sistem digital saat ini, karena memastikan kecepatan, keamanan, keandalan, dan kepastian data dalam berbagai layanan online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI adalah model konseptual yang membagi komunikasi data ke dalam 7 lapisan, yaitu seperti yang tertera di layar ini, ada 7 lapisan. Saya akan menjelaskan dari lapisan ketujuh, yaitu application layer. 7 lapisan ini dalam aplikasi Shopee. Yang pertama, yang lapisan ketujuh ada application layer. Pengguna membuka aplikasi Shopee melalui ponsel atau mengakses situs web melalui browser. Lalu, protokol seperti HTTPS digunakan untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server. Pengguna melakukan login, mencari produk, menambahkan barang ke keranjang, dan melakukan pembayaran. Lalu sistem autentikasi dan otorisasi memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka. Data pengguna dikirim dalam format JSON atau XML agar dapat dibaca oleh server Shopee. Lapisan keenam ada presentation layer, yaitu data
data dienkripsi menggunakan protokol TLS atau SSL untuk melindungi informasi pengguna, termasuk data pembayaran dan kredensial login. Format data dikonversi menjadi bentuk yang dapat diproses oleh server. Lalu kompresi data dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi data yang akan dikirimkan. Lapisan kelima ada session layer. Protokol TLS or SSL mengelola sesi komunikasi antara pengguna dan server Shopee, yaitu saat sesi pengguna tetap aktif selama proses pencarian produk dan checkout untuk memastikan pengalaman dengan lancar. Jika pengguna tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, sesi akan otomatis berakhir untuk meningkatkan keamanan. Lapisan keempat ada transport layer. Data dikirim menggunakan protokol TCP untuk memastikan komunikasi yang andal dan bebas kesalahan, pengendalian aliran atau flow control, dan pengelolaan kesalahan dilakukan untuk mencegah kemacetan jaringan. Port komunikasi seperti HTTPS digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan server Shopee. Lapisan ketiga ada network layer. Sesuai namanya, paket data dikemas dengan alamat IP pengguna dan server Shopee. Protokol IPv4 atau IPv6 digunakan untuk penyelamatan dan perutaian data melalui internet. Jika terjadi kemacetan jaringan, data dapat diarahkan melalui jalur alternatif untuk meningkatkan efisiensi komunikasi. Lapisan kedua ada data link layer. Data dikemas dalam frame dan dikirim melalui media fisik. Digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pengguna di jaringan lokal. Protokol seperti Wi-Fi atau Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan Shopee. Lalu yang terakhir di lapisan pertama ada physical layer. Data dikonversi menjadi sinyal listrik atau gelombang radio ataupun cahaya, tergantung pada media transmisi yang digunakan, seperti Wi-Fi, kabel Ethernet, atau serat optik. Perangkat seperti router, modem, dan switch membantu mengirimkan sinyal dari perangkat pengguna ke server Shopee melalui jaringan internet global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai protokol pengendalian transmisi atau protokol internet, TCP or IP. Model TCP or IP adalah arsitektur jaringan yang paling umum digunakan untuk komunikasi internet. Model ini lebih sederhana daripada model Open System Interconnection atau OSI dan dapat digunakan secara langsung dalam jaringan modem. Ada empat lapisan utama dalam model TCP or IP, yaitu yang pertama Network Interface Layer. Bertanggung jawab atas koneksi fisik ke jaringan menggunakan berbagai teknologi seperti Ethernet, Wi-Fi, dan teknologi jaringan lainnya. Juga mengontrol bagaimana data ditransmisikan melalui media fisik. Yang kedua ada Internet Layer, menangani penyelamatan IP dan perutaian paket data menggunakan protokol utama seperti Internet Protocol RIP, Address Resolution Protocol RIP, dan Internet Control Message Protocol ICMP. Memastikan data dapat dikirimkan melalui berbagai jaringan. Yang ketiga ada Transport Layer. Bertanggung jawab untuk memastikan keandalan komunikasi data antara dua perangkat. Menggunakan dua protokol utama, yaitu Transmission Control Protocol or TCP, lalu User Datagram Protocol atau UDP. TCP memastikan data dikirim dengan urutan yang benar dan tanpa kehilangan. UDP memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat tanpa jaminan keandalan. Dan yang terakhir ada Application Layer. Menyediakan antarmuka komunikasi antara pengguna dengan jaringan. Lapisan ini menggunakan berbagai protokol seperti Hypertext Transfer Protocol or HTTP, digunakan untuk komunikasi berbasis web,
Lalu ada File Transfer Protocol atau FTP, digunakan untuk transfer file antar perangkat. Lalu ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, digunakan untuk pengiriman email. Lalu ada Domain Name System or DNS, yang mengonversi nama domain menjadi alamat IP. Berikut penjelasan mengenai protokol pengadilan transmisi atau protokol internet, TCP or IP. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan Shopee dan bagaimana Shopee memastikan layanannya tepat, cepat, stabil, dan scalable. Shopee menggunakan infrastruktur cloud yang didukung oleh CDN, load balancer, dan berbagai protokol jaringan untuk menjaga performa layanan mereka. Dengan teknologi cloud computing, Shopee dapat mengelola basis data, server, dan penyimpanan secara terdistribusi. Hal ini sangat penting karena meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi latensi, dan meningkatkan skalabilitas. Selain itu, Shopee juga menerapkan arsitektur microservice yang memastikan setiap layanan bekerja secara independen. Artinya, jika ada satu layanan yang mengalami gangguan, layanan lainnya tetap bisa berjalan tanpa masalah. Agar akses ke Postman lebih cepat, Shopee menggunakan caching dan CDN yang berfungsi untuk mengurangi beban pada server utama dan mempercepat respon bagi pengguna. Dengan pendekatan ini, Shopee mampu menjaga standar kualitas layanan yang tinggi, memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik, dan mempertahankan performa yang optimal dalam menghadapi lonjakan trafik. Selanjutnya, tentang proses komunikasi data end-to-end di Shopee. Ketika pengguna membuka aplikasi Shopee, permintaan mereka dikirim ke server melalui protokol HTTPS. Ini memastikan keamanan komunikasi antar pengguna dan server. Di server ini terdapat beberapa proses penting, yaitu autentikasi, pencarian, dan transaksi. Jika pengguna melakukan pencarian produk atau transaksi pembelian, server akan mengambil atau memperbaharui data dari database Shopee. Setelah data diproses, hasilnya dikembalikan ke pengguna dan untuk tampilan di aplikasi atau melalui API bagi sistem lain yang terhubung. Seluruh proses ini berlangsung dengan cepat, biasanya hanya dalam hitungan milidetik hingga beberapa detik, sehingga pengalaman pengguna tetap optimal dan responsif. Dengan sistem ini, Shopee dapat memastikan layanan mereka tetap efisien, aman, dan cepat. Meskipun ada jutaan pengguna yang mengakses platform secara bersamaan. Dengan sistem ini, Shopee dapat memastikan layanan mereka tetap efisien, aman, dan cepat, meskipun ada jutaan pengguna yang mengakses platform secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan model OSI dan TCP/IP dalam konteks Shopee. Model OSI dan model TCP/IP adalah dua kerangka kerja utama dalam komunikasi jaringan. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam jumlah lapisan, kompleksitas, fleksibilitas, serta penerapannya dalam sistem Shopee. Pertama, jumlah lapisan. Model OSI terdiri dari 7 lapisan, sedangkan model TCP/IP lebih sederhana dan hanya 4 lapisan. Yang kedua, kompleksitas. Model OSI bersifat lebih kompleks karena digunakan untuk analisis dan konsep jaringan. Sementara model TCP/IP lebih sederhana dan praktis karena langsung digunakan dalam implementasi jaringan nyata. Yang keempat, aspek keamanan. Pada model keamanan dipisahkan di presentation dan session layer. Sementara itu, model TCP/IP mengidentifikasi. Jangan main gitu. Oke. Enggak usah tahu, santai. Itu memancing. Enggak, jangan dulu. Iya, makanya jangan ribut dulu. Keempat, aspek keamanan. Pada model OSI, keamanan dipisahkan di presentation dan session layer. Sementara itu, model TCP/IP mengintegrasikan keamanan di application layer. Misalnya, dengan penggunaan SSL dan TLS untuk enkripsi data. Dan yang terakhir, bagaimana model ini digunakan di Shopee. Di Shopee, model OSI digunakan untuk analisis dan struktur komunikasi data. Sementara model TCP/IP digunakan sebagai dasar implementasi jaringan yang memastikan kelancaran komunikasi data antara server dan pengguna.
Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa melihat bagaimana Shopee mengelola jaringannya agar tetap aman, efisien, dan optimal dalam menangani jutaan transaksi setiap harinya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi data end-to-end merupakan aspek krusial dalam operasional Shopee sebagai platform e-commerce. Untuk memastikan komunikasi data berjalan dengan cepat, aman, dan efisien, Shopee mengadopsi infrastruktur berbagai cloud computing, content delivery network atau CDN, load balancer, serta arsitektur microservice. Teknologi ini memungkinkan Shopee menangani jutaan transaksi setiap hari dengan latensi rendah dan keandalan tinggi. Dalam konteks model jaringan model OSI dan TCP/IP memiliki peran penting dalam komunikasi data. Model OSI digunakan sebagai referensi konseptual untuk memahami bagaimana data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain melalui 7 lapisan yang berbeda. Sementara itu, model TCP/IP lebih sederhana dan lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan modern termasuk di Shopee, karena mendukung komunikasi internet secara langsung dan lebih efisien. Selain kecepatan dan efisiensi, Shopee juga memperhatikan aspek keamanan data, terutama dalam melindungi informasi pengguna dan transaksi, dengan menerapkan protokol seperti HTTPS, TLS, atau SSL, serta mekanisme caching untuk mempercepat akses. Shopee dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mencegah gangguan komunikasi data. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai komunikasi data dan optimalisasi infrastruktur jaringan, Shopee dapat terus meningkatkan kualitasnya, layanan, menjaga stabilitas sistem, serta menghadirkan pengalaman berbelanja online yang lebih nyaman dan aman bagi penggunanya. Next, akhir dari presentasi kami, demikian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai komunikasi data end-to-end dan perbandingan model OSI dan TCP/IP pada Shopee. Kami telah membahas bagaimana komunikasi data berlangsung di Shopee, peran model OSI dan TCP/IP, serta infrastruktur yang digunakan untuk memastikan layanan tetap cepat dan aman. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya sistem komunikasi data dalam dunia e-commerce. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Salam harmoni.